Halo guys, welcome to my channelnya para trader dan marketer. Bersama saya lagi Fahmi Ahmad di channel YouTube saya yang bernama Safety Trading Forex. Di sini saya menggunakan akun demo hanya untuk menganalisa sebuah market di pair gold ya guys. Apa kita akan membahas dengan pair gold kembali, kemana arah harga Senin depan datang, kembali kemana arahnya. Sini kita coba untuk menggunakan teknik yang simple juga dan sederhana dan dapat dipahami oleh para trader pemula seperti saya juga kan trader pemula ya guys. Gold semalam di time frame daily masih mengalami kenaikan yang cukup memuncak guys, dan mencapai resisten di 18.30 walaupun pasar hari ini tutup. Oke, bentar ya guys, saya akan mencoba menganalisa sedikit arah market gold di time frame daily ini. Di sini apa kabar? Maaf saya belum menyapa kalian semua guys. Apa kabar kalian semua di hari Minggu ini yang mendung, hujan rintik-rintik dan sangat enak bagi yang berpuasa ya guys, tanpa adanya panas, karena hari ini cuacanya sangat mendung guys, untuk sesuai lah dengan kita yang lagi rebahan dalam kondisi berpuasa ya guys. Di sini saya akan menggunakan kembali indikator trendline sebagai pembaca arah pergerakan harga di daily. Lagi-lagi gold yang kita akan bahas guys, karena gold ini cukup banyak diminati oleh para trader walaupun hasilnya kurang memuaskan bagi kita. Di sini hanya kita coba menganalisa saja walaupun pasarnya tutup ya guys. Gold di time frame daily mengalami penurunan yang cukup tajam di harga sini ya guys, sebuah support 1673.79 dan langsung kembali naik di harga 1830.75. Kenaikan gold cukup lah karena dia pun sudah mengalami penurunan yang sangat drastis di daily, dan kita akan mencoba menarik satu trendline yang akan kita buat sebagai pembatas pada gold ini ya guys. Trendline sangat mudah digunakan dan sangat simpel dan cocok bagi pemula, bagi kita yang baru mulai trading di dunia market pasar forex. Trend ini bisa digunakan di time frame manapun ya guys, tanpa melihat time frame-nya, dan sangat cocok bagi
seseorang yang mempunyai teknik trading yang simpel. Oke, di sini saya sudah menarik 2 garis trendline untuk membaca pergerakan harga yang dominan turun di daily, guys. Walaupun harga jebol dari trendline dan kemudian kembali turun dan menyentuh supportnya yang saya garis di bawah ini ya, guys. Support itu sebagai pembatas trennya akan mau kemana, apakah jebol dan atau tidak jebol, guys. Dan kita tambah lagi 1 buah pembatas ya, guys, seperti ini. Nah, ini support lagi yang cukup dalam dan kemungkinan sangat besar tidak akan tersentuh lagi di time frame manapun hingga sebulan atau 2 bulan lebih ke depannya. Karena di saat ini gold mengalami tren yang cukup, kenaikan yang cukup amat tinggi. Dia membentuk ranging wedge di daily. Kita akan memberi lagi resisten, pembatas resisten yang sederhana, sebuah persegi panjang ya, guys. Analisa itu sangat, kadang dibilang sangat ribet, ada yang bilang simpel. Itu semua tergantung tradernya yang menggunakan cara penganalisian tersebut, guys. Namun intinya, apakah profitnya dapat menutupi lossnya yang mereka dapat, guys. Analisanya banyak yang terarah ataupun tidak terarah. Di sini kita akan mencoba garis zigzag sebagai pembaca chart yang kita lihat di time frame gold di daily ya. Saya akan coba menarik lagi banyak trendline. Maaf, guys. Saya ini merekam dengan seadanya ya, guys ya. Jadi kurang lebihnya izin sedikit banyaknya saya minta maaf bila terjadi kesalahan-kesalahan pada rekaman saya, guys. Dia lari-lari. Oke, ya kan? Kita akan menarik garis titik atas ke titik bawah satu demi satu dengan menggunakan trendline yang simpel dan sederhana, guys. Di sini kita akan coba tarik lagi. Kita ambil lagi, kita tarik lagi, tarik lagi ke atas. Usahakan tren ini menyentuh sisi ke sisi lainnya ya, guys, agar ia dapat membentuk pattern apa yang terjadi. Karena pembentukan pattern ini kalau tidak teliti kita salah cara membaca pattern tersebut. Dia kembali kemari, turun. Oke. Ya waktu libur minggu ya beginilah, guys. Nah, daripada kita bengong kan lebih bagus kita
menganalisa untuk persiapan Senin depan menghadapi gold yang cukup danger bagi semua para trader Indonesia dan luar negeri ya guys. Di sini saya hanya membahas gold karena gold itu range-nya cukup besar dan dapat membuat kita kaya mendadak atau sebaliknya miskin mendadak ya guys. Karena gold banyak diminati para trader-trader. Nah, oke, kita hilangkan dulu ya. Di sini dia mengalami zigzag penurunan, turun, naik, turun kembali, naik, menembus trendline yang daripada atas ini sampai ke resisten ini, kemudian dia turun kembali guys. Dia turun kembali menyentuh resisten bawah, resistennya support bawah belum saya buat, sekitaran sini ya. Kalau menarik garis support ataupun resisten itu hanya perkiraan kita aja, feeling kita di mana harganya enak akan memantul atau turun. Nah, di sini dia ada support dan harga kembali memantul menembus trendline yang saya buat. Di daily ini cukup kuat, cukup apalah ya, cukup jelas ya, trennya mengalami penurunan yang cukup dalam, namun ia tidak menyentuh daripada support yang paling bawah ini ya. Yang paling bawah ini yang saya tandai warna putih juga, dia masih di harga 18.3796. Apakah dia akan turun kembali ke seperti ini dan impuls ke atas mengambil resisten yang lama ia tunggu. Namun pergerakan ini cukup lama ya guys ya, karena tren itu tidak langsung impuls, dia tergantung pasarnya yang berlaku ya, tidak langsung impuls ke atas, dia akan kembali koreksi naik, di sini resisten, dia mantul lagi baru. Begitu cara kerjanya. Kemungkinan asumsi saya yang akan terjadi di daily, harga akan begini ya pembentukannya. Dia menyentuh naik, menyentuh resisten ini, kemudian terbang. Itu prediksi saya di daily. Coba kita turunkan time frame di H4. Saya coba akan menghilangkan kembali cat-cat indikator yang saya buat. Kita turun ke H4 ya guys. H4 dia telah menyentuh resisten ini ya guys, resisten yang cukup banyak, namun dia kemungkinan tidak cukup kuat untuk memantul harga, dan kemungkinan harga kembali turun di support ini. Alasan saya mengapa harga turun
karena tren mengalami kenaikan yang cukup dalam dan membentuk seperti double top atau double bottom di H4. Ya, turun di sini, kemudian impuls lagi ke atas. Sorry guys. Oke. Nah, seperti ini. Dia kembali menuju resisten ini, turun sebentar. Kita akan kasih pembatasnya seperti ini. Resisten pertama, resisten kedua, dan resisten ketiga. Di sini ya guys. Kita coba cari panjang. Nah, di sini. Di sini banyak terbentuk resisten menjadi support menjadi resisten. Kemungkinan ini dinamakan yang key level atau kunci untuk kita bisa open atau entry di sini. Di gold ini dia banyak harganya. Dia akan membentuk sebuah pola, itu tidak langsung membentuk sebuah pola guys. Dia bisa lari ke atas dulu, baru terjun, kemudian terjadi pembentukan pola, lalu disitulah price action digunakan seorang trader guys. Seperti ini. Nah, ini dia membentuk pola sedikit. Sorry, ini tidak nampak ya, maaf. Saya akan naik garis. Dia akan membentuk pola ini, racing wedge ini. Memang pola tersebut tidak nampak kalau kita melihatnya dengan kurang teliti. Dia harganya mantul ke sana, mantul kemari guys, tidak teratur gitu. Dan ketiba dia pas di harga ini, dia mencoba naik tembus trendline yang saya garis ini. Dia retest sebentar, langsung dia impuls ke atas. Dari pembentukan pola ini kita tidak tahu guys, pola apa yang akan terjadi. Di sini kalau kita trading itu kemungkinan besar itu banyak terjadi. Tidak seperti patokan kita harus A ya A, harus B ya B. Kalau kita trading ini tidak. Dia banyak asumsi-asumsi yang harus kita pikirkan untuk mengambil entry dan stop loss. Oke, di sini H4 dia terjadi racing wedge. Nah, dia naik dulu, turun, naik lagi sejenak, koreksi, turun, naik, nembus trendline, turun, tembus lagi naik, trendline yang bertembus, dia untuk koreksi di sini. Setiap pergerakan dia koreksinya pasti dia melewati trendline dulu, kemudian kembali lagi trendline, kemudian impuls ke atas ataupun ke bawah. Makanya kita harus mengingat macam-macam pola itu sangat banyak guys. Pola-pola yang harus kita ingat, karena ini market pasti berulang-ulang. Dia berulang-ulang, kejadian yang lampau akan terulang lagi dengan kejadian yang sekarang. Itulah market yang saya rasakan selama saya trading.
walaupun di akun demo. Di H4 dia masih maaf. Di H4 saya akan coba tarik garis ya, trendline-nya di sini. Apabila harga menembus daripada trendline ini, kemudian kemungkinan besar harga akan memantul ke bawah. Ke bawah ya guys. Apabila harga akan menembus ini, trendline ini, maka harga akan mencoba down ke bawah, menjemput support yang telah lama ia cari. Oke, itu di H4 ada pembentukan rising wedge di sini, maka harga memantul di sini. Di sini ada resisten dari daily. Nah, inilah resisten dari daily itu. Saya akan coba buka. Ini dia. Dia pasti akan turun sedikit karena telah dijemput dengan resistennya. Itulah H4. Kita coba di H1. Oke, sorry. Kita akan hapus kembali. Kita akan masuk di time frame H1. Di semalam, perjalanan semalam koreksinya cukup lama ya guys. Dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 16 bulan 4 sampai di tanggal 5, tanggal 6 bulan 5 dia mengalami koreksi yang cukup panjang, namun pergerakannya ini sangat besar. Oke, dia hanya naik turun di pembatas garis putih ini guys. Nah, mengapa ia terjadi penembusan harga di harga 17.9.34? Mengapa harga tembus di situ? Kenapa dia tidak tembus di harga 1762.57? Karena di daily kan kita sudah lihat tren mengalami penaikan, tren terjadi naik. Di sini dia terjadi koreksi di H1, menembus dan kembali turun di 1830.75. Oke. Pattern apa yang akan terbentuk dari chart-chartnya itu kita harus memprediksi dulu ya guys. Kalau ambil langsung entry aja mungkin
tidak mungkin karena akan terjadi banyak kesalahan. Di sini kita akan tarik lagi trend line-nya. Ya, seperti ini. Saya menggunakan trend line dan pembatas saja hanya untuk menganalisa ya guys. Di sini kita coba pattern apa yang akan terbentuk di H1. Di sini ada ya seperti ini. Oke. Sorry. Begini. Ini dinamakan pola penan. Pola penan ini ada dua macam. Pola penan bullish, atau pola penan bearish. Ya, begini. Pola pelan ini tidak dapat dipastikan dia bullish atau bearish, maka saya sudah tadi bilang kita harus mendetekti chart atau candle satu demi satu dan membentuk pola pattern mana yang akan valid dan dapat kita gunakan. Di sini kita hanya menganalisa dan memprediksi harga, namun pattern-patternnya belum terjadi guys. Di H1 dia besar, masih mengalami tren penaikan dan belum menembus trend line yang saya tempatkan. Kemungkinan besar dia akan retest dulu ke bawah di resisten atau support 1817.97 dan kembali naik dengan arah awal harga di time frame besarnya guys ya. Kembali naik menjemput resisten yang ada. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap di rumah, jauhi kerumunan, dan utamakan 5M. Jaga kesehatan kalian guys. Dan see you next video. Bye bye.